Saudara, Pansel calon pimpinan KPK malam ini akan kembali bertemu dengan anggota DPR. Lalu apakah Komisi 3 akan kembali menekan Pansel KPK? Kita bergabung dengan rekan Dian Astutiningrum yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Dian, apa saja sorotan anggota Komisi 3 DPR terkait dengan calon pimpinan baru KPK? Ya, Friska dan juga saudara, memang ini adalah pertemuan kedua dan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya antara Panitia Seleksi KPK dengan Komisi 3 DPR, di mana dalam pertemuan ini nanti yang menjadi sorotan adalah Komisi 3 DPR menanyakan terkait dengan metode proses seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel KPK. Ada beberapa catatan yang menurut mereka masih menjadi ganjalan di Komisi 3, diantaranya adalah pembagian per bidang dari proses seleksi capim KPK, seperti pembagian di bidang pengawasan, di bidang penindakan, di bidang pencegahan, ataupun di bidang manajemen. Dan mereka juga menanyakan adanya tumpang tindih antara calon pimpinan KPK yang juga diajukan sebagai narasumber ahli oleh Panitia Seleksi KPK, di mana sebagai narasumber ahli ini kapasitas dirinya dari calon pimpinan KPK ini tentunya akan memberikan informasi-informasi yang menjadi landasan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK. Dan ini ketika kami tanyakan apakah menyorot kepada salah satu nama, karena seperti dilihat bahwa dari 8 nama yang diloloskan, 1 diantaranya adalah PLT Ketua KPK saat ini Johan Budi, namun sampai sejauh ini Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin belum mau menyebutkan nama atau merujuk ke nama siapa, indikasi yang kemarin ditanyakan oleh Komisi 3 DPR. Dan tadi juga rencananya tidak hanya itu, mereka juga akan membahas ini dalam rapat pleno, di mana rapat pleno ini nantinya juga akan menjadi salah satu acuan untuk menentukan tanggal atau prosedur dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Rizka. Dian, menurut rencana dari agenda yang sebelumnya sudah diberikan oleh DPR, sudahkah diketahui kapan tenggat proses seleksi ini akan berakhir? Nah, ini yang masih menjadi pembahasan atau pembicaraan dari Komisi 3 DPR, Friska, karena nanti setelah melakukan rapat dengan Pansel KPK, mereka akan melakukan rapat pleno, di mana rapat pleno ini nanti akan membahas urutan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Yang akan mereka bahas nantinya tentu adalah tanggal untuk setiap calon pimpinan KPK ini nanti akan menulis makalah terlebih dahulu, baru mereka akan menetapkan tanggal uji kelayakan dan kepatutan. Namun dari informasi yang kami dengar, rencananya mereka akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada akhir November ini selama 4 hari berturut-turut, karena tenggat waktu yang mereka miliki ini sangat singkat untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 nama dari yang disoroti oleh Pansel KPK ini, karena sebelum tanggal 6 Desember Komisi 3 DPR harus menyerahkan 5 nama calon pimpinan KPK yang terpilih kepada Presiden Joko Widodo. Friska. Target dari DPR sebelum tanggal 6 Desember sudah selesai proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Terima kasih Dian Astutiningrum atas laporan Anda. Ya, sudah